Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Abid. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi strategi, terutama di dalam isu-isu dalam bisnis yang terjadi saat ini. Isu-isu yang akan saya bahas adalah terutama di bagian business ethics, social responsibility, dan environmental sustainability. Nah, pada saat ini, banyak sekali bisnis-bisnis atau perusahaan-perusahaan yang mulai untuk melihat masa depan. Artinya adalah mereka sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya untuk bisa bertanggung jawab kepada masyarakat, dan pentingnya memiliki etika dalam berbisnis. Banyak sekali isu-isu yang terjadi, terutama yang sedang saya concern saat ini adalah isu pangan, di bagian supply chain, karena fokus saya saat ini adalah untuk membenahi supply chain tentang ketahanan pangan serta sustainability dan kestabilan harga dari komoditas. Nah, pada kesempatan kali ini saya nanti juga akan membahas tentang case study yang sedang saya kerjakan, beberapa project tentang sustainability supply chain yang bisnis yang sedang saya kerjakan. Nah, misalkan ya, saya mengangkat satu tema yaitu yang sedang saya kerjakan yaitu supply chain. Nah, saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan terutama yang ada di Indonesia itu tidak memikirkan environmental. Mereka tidak paham tentang environmental ethics. Padahal environmental ethics merupakan struktur utama dalam berjalannya bisnis secara long run. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mulai mengeksploitasi bahan-bahan pangan yang ada di Indonesia tanpa melihat bagaimana kestabilan bahan pangan tersebut. Contohnya, misalkan kita ambil kasus kemarin ada kasus tentang lobster. Nah, pada kasus lobster ini, waktu itu ada beberapa perusahaan yang diberi izin untuk bisa mengekspor benih-benih lobster yang akan menimbulkan sebuah masalah di kemudian hari. Karena seperti yang kita tahu bahwa lobster merupakan hewan yang saat ini di Indonesia masih belum bisa dibudidayakan dari nol atau dari larva. Oleh karena itu, beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah harus kita realokasi lagi, harus kita diskusikan ulang dengan para pengamat, dengan para saintis-saintis yang bisa membantu untuk ketahanan pangan. Karena jika sustainability dari environmental ini jika masih terus berlanjut, pasti anak cucu kita juga akan merasakan dampaknya. Maka dari itu, salah satu proyek saya yaitu AKD Supply Chain merupakan sebuah perusahaan yang membantu atau menyelesaikan masalah-masalah tentang supply chain yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya misalkan kemarin misalkan sempat harga lombok sempat menyentuh di angka 10.000 atau bahkan 5.000 rupiah per kilo, sedangkan saat ini harga lombok kembali ke 100.000 per kilo. Nah, hal ini disebabkan karena kurangnya teknologi untuk masalah storing, untuk masalah storage. Oleh karena itu, kita membantu para petani untuk bisa memberikan jangka waktu yang lebih panjang kepada masa panen dari lombok tersebut. Terus kita juga sedang berfokus pada seafood supply chain, terutama seafood yang memiliki nilai yang tinggi. Salah satunya adalah kepiting, lobster, dan yang lain-lainnya. Nah, misalkan di kepiting ini, harga di Papua itu menyentuh bahkan tidak sampai 50.000 rupiah per kilo.
dengan ukuran yang besar-besar. Sedangkan di Jawa itu bisa dihargai 200-300 ribu per kilo. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ketimpangan harga ini bisa terjadi karena salah satunya adalah logistik. Nah, karena fundamental dasar kami, perusahaan kami adalah kuat di bagian logistik, kita membantu para nelayan yang ada di sana untuk bisa menjual secara langsung hasil panen mereka dengan nilai yang tinggi di Jawa. Dengan cara mengoptimalisasi dan mengefisienkan biaya logistik yang ada. Nah, itu beberapa proyek yang sedang saya kerjakan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengimplementasikan dan strategi apa yang bisa kita lakukan dalam mengatasi isu lingkungan dan isu sosial. Nah, yang pertama, ketika kita membangun sebuah perusahaan, kita perlu mendevelop sebuah visi dan misi. Kita perlu jelas tujuan dari perusahaan kita itu akan ke arah mana. Apakah kita akan membantu menjaga lingkungan, atau apakah kita hanya berfokus kepada akumulasi dari keuntungan bisnis kita, dan kita tidak melakukan distribusi yang merata sehingga bisa mensejahterakan masyarakat. Lalu yang kedua, kita juga bisa melakukan external audit dan internal audit. Fungsinya adalah agar kita bisa melihat sebenarnya apa sih yang salah dalam pembangunan visi misi kita. Lalu selanjutnya adalah menggenerate dan mengevaluasi serta memilih strategi-strategi yang tepat dalam melaksanakan sebuah perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya, kita bisa mengimplementasikan strategi tersebut dan memanage isu-isu yang timbul akibat dari kegiatan bisnis kita. Nah, dan yang terakhir, kita akan melakukan pengukuran serta melakukan evaluasi performa dari pekerjaan dari bisnis kita. Nah, satu yang saya ingin sampaikan kepada Anda semua adalah kita sebagai warga negara yang baik, kita sebagai makhluk hidup yang baik, kita juga sangat perlu untuk bisa menjaga lingkungan. Agar apa? Agar bumi kita bisa memiliki usia yang lebih panjang lagi. Karena saya melihat bahwa banyak sekali isu-isu lingkungan yang masih dibiarkan, terutama di Indonesia, terutama untuk anak-anak muda, kita masih belum peka terhadap isu-isu lingkungan. Nah, salah satunya adalah sustainability dari environmental. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.